Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas berbagai kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh belahan dunia. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kisah tragis yang terjadi di negara Jepang pada tahun 2024. Semua ini bermula saat petugas keamanan hutan menemukan jasad pria dan wanita yang sudah berumur dalam kondisi hangus terbakar dan ditumpuk seperti membentuk salib. Ketika diidentifikasi, ternyata keduanya adalah pemilik sebuah restoran yang cukup terkenal di wilayah itu. Awalnya penyidik mengira kalau mereka dieksekusi karena suatu persaingan bisnis, karena beberapa hari sebelum mereka tewas, mereka sempat terekam dalam sebuah video sedang bertengkar dengan pemilik toko lain yang berada di dekat restoran mereka. Namun setelah dipastikan lebih mendalam, ternyata pelaku pengeksekusian berjumlah 7 orang, dan beberapa dari pelaku itu merupakan keluarga dekat korban, dan salah satunya yang menjadi eksekutor adalah artis cilik Jepang yang cukup terkenal. 일본 열도를 떠들썩하게 만든 불에 탄 50대 부부 시신 사건. 이 사건의 용의자로 20대 한국인. Kisah ini memiliki plot twist yang cukup banyak. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kawasan Ueno, Tokyo, Jepang, hiduplah sepasang suami istri bernama Tajima Ryutaro dan istrinya Tajima Sachiko. Keduanya berasal dari wilayah timur laut Tiongkok dan pindah ke negara Jepang bersama kedua anak mereka. Pada tahun 2020 bertepatan dengan pandemi COVID-19, banyak toko dan restoran di kawasan Ueno terpaksa gulung tikar. Usaha-usaha yang sebelumnya ramai satu persatu tutup dan dijual dengan harga yang cukup murah. Di tengah kondisi itu, Ryutaro justru melihat sebuah peluang. Dia mulai membeli sejumlah toko dengan harga murah, lalu merenovasinya dan mengubahnya menjadi restoran daging panggang. Pada awalnya, restoran-restoran tersebut tidak selalu ramai pengunjung. Namun setelah pandemi mereda, situasi berubah drastis. Pelanggan mulai datang setiap hari dan bisnis mereka berkembang cukup pesat. Dalam waktu beberapa tahun saja, Ryutaro dan Sachiko berhasil membuka hingga 14 gerai, menjadikan usaha mereka salah satu yang paling dikenal di kawasan kuliner Ueno. Restoran mereka itu sudah seperti restoran keluarga, yang mana Ryutaro berperan sebagai pendiri sekaligus penggerak utama, sementara Sachiko terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengawasan operasional harian. Lalu juga ada putri sulung mereka, yaitu Manami Takarajima, yang saat kisah ini berlangsung sudah berusia 31 tahun. Takarajima sempat menjabat sebagai direksi perusahaan sebelum akhirnya dia mengundurkan diri dari posisi tersebut. Namun di balik keberhasilan restoran mereka, ternyata Ryutaro dan Sachiko tidak disukai oleh banyak pemilik toko yang ada di sekitaran mereka. Hal ini bukan disebabkan karena mereka iri, melainkan karena perilaku dari pasangan tersebut kerap kali memicu suatu konflik. Bahkan beberapa insiden sampai melibatkan campur tangan polisi, di mana pasangan itu kerap kali menarik pelanggan secara agresif dari jalanan. Yang jelas hal tersebut merugikan toko-toko lainnya. Saat ditegur, mereka justru menghina pedagang lainnya dengan menyebutkan kalau mereka tidak bisa dalam berjualan. Selain itu, Ryutaro dan Sachiko juga kerap melanggar peraturan-peraturan kebersihan kawasan, mulai dari membuang sampah sembarangan hingga memicu masalah kebersihan dan hama. Akibatnya, konflik dengan pemilik toko lain pun bahkan tak jarang berujung pada adu fisik. Bukan hanya pedagang sekitar yang merasa resah. Di mata para karyawannya sendiri, Ryutaro dan Sachiko ini dikenal sebagai bos yang temperamen dan sering mengeksploitasi tenaga kerja. Hampir di setiap sudut restoran dipasangkan CCTV untuk memantau gerak-gerik karyawan. Jika Ryutaro melihat ada karyawan yang tampak santai-santai saja, dia akan langsung datang ke gerai tersebut, memaki mereka, lalu memotong gaji mereka tanpa alasan yang jelas. Ironisnya, upah yang diberikan kepada karyawan juga tergolong sangat rendah. Lingkungan kerja yang buruk itu membuat banyak karyawan memilih untuk resign. Namun entah mengapa, Ryutaro dan Sachiko tidak pernah kesulitan mencari penggantinya. Mereka dengan mudah merekrut orang-orang yang sedang kesulitan ekonomi, yang mana orang-orang itu terpaksa menerima gaji kecil dengan jam kerja yang cukup berat. Singkat cerita, tibalah di malam tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 9:30 malam. Ryutaro bersama Sachiko bergegas menaiki sebuah taksi untuk menuju ke titik pertemuan. Mereka di saat itu berencana bertemu dengan seorang karyawan perusahaan properti.
Di tengah perjalanan itu, keduanya berpindah kendaraan dan melanjutkan perjalanan dengan sebuah mobil sedan bersama seorang pria bernama Maeda Ryo, seseorang yang sudah biasa menjadi perantara mereka dalam transaksi pembelian toko. Di malam itu, Ryutaro berniat membeli sebuah ruko yang terletak di pinggir jalan di distrik Shinagawa. Karena itu, mereka pun sepakat untuk melihat langsung lokasi ruko secara bersama-sama. Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 11:30 malam, mereka akhirnya tiba di sekitaran ruko yang dimaksud. Ryutaro mulai mengitari bangunan itu, mengamati kondisi luar dan juga dalam ruko dengan seksama. Namun di tengah proses peninjauan, Maeda tiba-tiba menyampaikan kalau dia masih memiliki satu calon pembeli lain yang ingin dia temui di malam itu juga. Karena Ryutaro dan Sachiko masih ingin melihat-lihat dan memeriksa beberapa bagian lainnya, mereka pun sepakat untuk berpisah dengan Maeda. Tanpa terasa waktu sudah melewati tengah malam, hari pun berganti menjadi tanggal 16 April 2024. Meski begitu, pasangan tersebut masih berada di lokasi, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melihat bagian garasi. Namun tanpa mereka sadari, di dalam garasi kosong itu ternyata sudah terdapat dua orang bernama Wakayama dan juga Jiang yang terlebih dulu sudah menunggu. Keduanya bersembunyi di balik pintu, mengumpat pelan sambil menggenggam sebuah palu di tangan mereka masing-masing. Saat suara langkah kaki mulai terdengar mendekat, Wakayama dan Jiang saling bertatapan, seperti mereka sedang memberi isyarat kalau inilah saatnya. Begitu Ryutaro dan Sachiko melangkah masuk ke dalam garasi, Wakayama langsung melayangkan palunya dari arah belakang dan menghantam kepala Sachiko. Di detik yang hampir bersamaan, palu milik Jiang juga menghantam kepala Ryutaro dengan cukup keras. Hantaman-hantaman itu membuat keduanya terjatuh ke lantai sambil menakub kepala mereka yang mulai mengalir cairan merah. Ryutaro dan Sachiko merintih kesakitan. Mereka menoleh ke belakang berusaha melihat wajah yang memberi mereka serangan. Namun sebelum itu terjadi, Wakayama dan Jiang sudah lebih dulu menduduki perut mereka. Keduanya juga menjeret leher Ryutaro dan Sachiko dengan sekuat tenaga. Ryutaro sempat melihat ke arah Sachiko, mencoba meraih dan menolong istrinya. Namun nafasnya semakin terhimpit dan tenaganya terus terkuras. Di sisi lain, Sachiko berusaha melawan dengan menepis kedua tangan Wakayama. Tetapi perlawanan itu tak berjalan mulus. Tubuh kedua korban semakin melemah seiring nafasnya yang semakin terengah. Beberapa menit kemudian ketika keduanya tak lagi mampu menahan rasa sakitnya, akhirnya Ryutaro dan Sachiko pun tewas meregang nyawa. Setelah memastikan kalau target mereka sudah tak lagi bergerak, Wakayama dan Jiang bersiap untuk melakukan aksi selanjutnya. Mereka mengikat tangan dan kaki kedua korban. Tak lama berselang, sebuah mobil berhenti di depan ruko. Keduanya lalu mengangkat jasad Ryutaro dan Sachiko untuk memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu, mereka membawa kedua jasad menuju ke wilayah pegunungan Nasu. Perjalanan mereka memakan waktu sekitar 3 jam. Saat tiba di lokasi yang telah ditentukan, jam sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Wakayama dan Jiang kemudian membawa jasad Ryutaro dan Sachiko ke dekat aliran sungai. Di tempat itu, mereka membaringkan kedua jasad saling bertumpu, membentuk posisi menyerupai salib. Setelahnya bensin disiramkan ke atas jasad dan area sekitar. Lalu api pun menyala dengan kobaran yang cukup besar. Beberapa waktu kemudian setelah api sedikit padam, Wakayama dan Jiang menutup wajah Ryutaro dan Sachiko dengan menggunakan kantong plastik. Lalu mereka juga melilitkannya secara rapat menggunakan lakban sebelum akhirnya meninggalkan lokasi tersebut. Singkat cerita, masih di hari yang sama, di tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 7 pagi, sejumlah petugas penjaga hutan tengah melakukan patroli rutin di kawasan pegunungan Nasu tersebut. Saat menyusuri jalur hutan, mereka tiba-tiba mencium bau yang menyengat seperti sesuatu yang terbakar. Karena merasa penasaran, mereka pun mengikuti arah bau tersebut. Tak lama kemudian, dari kejauhan tampak asap hitam mengepul ke udara. Lalu para petugas itu akhirnya menemukan lokasi pembakaran yang berada tak jauh dari aliran sungai. Dan ternyata sesampainya mereka di sana, mereka dikejutkan ketika mendapatkan dua jasad manusia yang sudah dihanguskan. Mereka tergeletak dengan posisi saling menindih, terlentang, dan membentuk pola menyerupai salib. Kedua kepala korban dibungkus kantong plastik yang dililit beberapa lapis lakban, sementara tangan dan kaki mereka masih sedikit terikat.
Lalu tanpa membuang waktu, mereka pun segera menghubungi pihak kepolisian. Tak lama berselang, petugas tiba di lokasi dan langsung melakukan pemeriksaan awal. Ketika kantong plastik dibuka, wajah kedua korban sudah tidak lagi dapat dikenali. Mayat mereka kemudian diserahkan kepada tim forensik untuk proses identifikasi lebih lanjut. Di sekitaran lokasi, polisi juga menemukan sebuah wadah berisi bensin yang diduga telah digunakan oleh pelaku. Dari semua temuan itu, polisi menyimpulkan bahwa ini adalah pengeksekusian yang dilakukan secara sengaja. Bahkan mereka menduga kalau pelaku baru saja meninggalkan lokasi tak lama jasad korban ditemukan. Lalu keesokan harinya, di tanggal 17 April 2024, tim forensik merilis hasil identifikasi korban. Mereka adalah Tajima Ryutaro yang berusia 55 tahun dan Tajima Sachiko berusia 56 tahun. Polisi kemudian mengetahui kalau pasangan tersebut memiliki sebuah restoran. Dari sinilah penyidik mulai menduga kalau mungkin motif pengeksekusian itu adalah soal bisnis. Apalagi setelah mereka mendapatkan informasi beredarnya sebuah video viral yang direkam sebelum hari kejadian, yang mana itu memperlihatkan pasangan tersebut terlibat adu mulut dengan seseorang di depan restoran mereka. Polisi sempat menduga kalau dia adalah pelaku yang melakukan pengeksekusian terhadap kedua korban. Namun setelah dimintai keterangan, polisi tidak menemukan bukti-bukti yang dapat menyatakan kalau dia adalah pelaku. Alhasil, polisi pun mulai memperdalam penyelidikan melalui rekaman CCTV tempat terakhir korban terlihat. Dari situlah mereka menemukan kalau pada tanggal 15 April sekitar pukul setengah 10 malam, Ryutaro dan Sachiko terlihat menaiki sebuah taksi. Dan di tengah perjalanan mereka berpindah mobil bersama seorang pria yang tampak akrab dengan mereka. Lalu beberapa waktu kemudian ketiganya terlihat menuju ke distrik Shinagawa. Dan pada tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 4 subuh, mobil yang sama kembali tertangkap kamera berada di dekat lokasi pembakaran jasad. Akhirnya berkat teknologi pengenalan wajah, polisi dapat mengidentifikasi pria misterius yang sempat berada bersama korban, yaitu Maeda Ryo, seorang karyawan perusahaan properti. Interogasi pun dilakukan setelah Maeda diamankan. Maeda mengaku kalau dirinya memang sering berhubungan dengan pasangan itu karena urusan pembelian ruko. Menurut pengakuannya, pada hari itu mereka berjanji untuk melihat sebuah ruko bersama. Dan hal itu benar-benar terjadi. Namun, Maeda mengklaim sempat berpisah karena harus menemui calon pembeli lainnya. Dia juga mengatakan setelah itu dia mencoba menghubungi korban, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Lalu Maeda yang mengira pasangan tersebut sudah memiliki urusan lain, dia pun mengaku dia langsung pergi meninggalkan lokasi. Meski penjelasan Maeda terdengar masuk akal, polisi tetap merasa ada sesuatu yang janggal. Sayangnya saat itu mereka belum memiliki bukti yang kuat untuk menahannya. Polisi akhirnya melakukan penyelidikan lanjutan ke distrik Shinagawa. Di sana polisi menemukan cairan merah di sebuah garasi kosong. Setelah diperiksa, cairan tersebut diketahui milik Ryutaro dan Sachiko. Dari temuan ini, polisi menyimpulkan kalau garasi tersebut kemungkinan besar adalah TKP pertama. Dengan demikian, posisi Maeda yang bersama korban di malam itu semakin memperkuat kecurigaan terhadap dirinya. Namun, kecurigaan itu beralih setelah seorang pria bernama Hirayama Ryoken tiba-tiba mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri. Entah apa alasannya, dia mengaku tidak mengeksekusi siapapun, tetapi dia terlibat dalam kasus pengeksekusian itu. Hirayama mengatakan kalau pada malam tanggal 13 April 2024, 3 hari sebelum pengeksekusian, dirinya pergi ke sebuah minimarket untuk membeli lakban, bensin, dan juga palu. Barang-barang itu kemudian dia serahkan kepada 2 orang lain yang akan melakukan eksekusi. Setelah melihat pemberitaan tentang korban, Hirayama mengaku diliputi rasa takut. Karena tekanan batin yang dia alami, akhirnya dia memilih menyerahkan diri. Dia juga menegaskan kalau dia tidak mengenal korban, di mana semua yang dia lakukan hanyalah semata-mata atas perintah seseorang yang disebut sebagai bos yang membayar dirinya. Tetapi di saat itu Hirayama menolak mengungkapkan identitas sosok bosnya tersebut. Polisi kemudian mendesak dengan penjelasan kalau jika dia tidak bekerja sama, justru dialah yang berisiko mendapatkan hukuman lebih berat dan bahkan akan menjadi sasaran balasan dari bosnya sendiri. Mendengar itu, Hirayama pun ketakutan dan luluh. Dia mengungkapkan kalau bosnya tersebut adalah Sasaki Hikaru. Berdasarkan pengakuan itu, polisi segera mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dan pada tanggal 29 April
April 2024, Sasaki berhasil ditangkap. Di sana, polisi menyita beberapa ponsel, termasuk yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Hirayama. Di ponselnya itu polisi menemukan keterlibatan dua pelaku lain yang sempat disebut Hirayama, yaitu Wakayama Yoto dan Jiang Guangji. Yang membuat mengejutkan, Wakayama Yoto ini merupakan mantan aktor cilik terkenal di Jepang. Dia diketahui telah berakting sejak usia 8 tahun dan pernah berada di bawah naungan agensi besar. Bahkan dia tampil dalam berbagai drama sejarah populer. Namun pada tahun 2020, dia memilih mundur dari dunia hiburan dengan alasan dia ingin fokus pada pendidikan. Karena itu tak ada yang menyangka kalau kemunculan berikutnya di hadapan publik justru sebagai tersangka kasus pengeksekusian brutal. Berlanjut pada 1 Mei 2024, polisi berhasil menangkap Wakayama dan Jiang tanpa perlawanan. Keduanya akhirnya mengakui seluruh perbuatan mereka. Sasaki Hikaru juga mengungkapkan perannya. Dia mengaku menerima permintaan pengeksekusian terhadap kedua korban dengan bayaran 15 juta yen. Karena tidak berani melakukan aksinya langsung, dia meminta Hirayama melakukannya dengan imbalan 10 juta yen. Namun Hirayama pun enggan terlibat langsung. Dia mengambil 5 juta yen dan menggunakan sisa uang tersebut untuk menyewa Wakayama dan Jiang sebagai eksekutor yang berani melakukan. Setelah proses interogasi yang cukup panjang, Sasaki akhirnya mengungkap sosok dalang utama yang menyuruh mereka melakukan semua ini. Orang tersebut bernama Sekine Masahata, yang ternyata dia adalah menantu korban sendiri. Diketahui kalau Sekine ini memiliki hubungan yang cukup buruk dengan Ryutaro dan Sachiko. Dia merasa sering diperlakukan seperti bawahan yang cukup hina. Bahkan dia terancam dicopot dari jabatannya di restoran keluarga itu. Karena itulah dia merancang pengeksekusian demi mengambil alih seluruh bisnis restoran tersebut. Alhasil, pada tanggal 6 Mei 2024, polisi menangkap Sekine bersama Maedario yang diduga membantu mengatur skenario pertemuan korban agar terlihat seperti survei ruko biasa. Awalnya, keduanya membantah semua tuduhan itu, namun setelah dihadapkan dengan saksi serta bukti transaksi, akhirnya mereka mengakui keterlibatan masing-masing. Di momen itu, polisi sempat mengira seluruh pelaku sudah tertangkap, namun penyelidikan lanjutan mengungkapkan fakta yang lain. Manami Takarajima, putri sulung dari korban, ternyata mengetahui seluruh rencana yang telah disusun oleh Sekine. Meski tidak terlibat langsung, dia tetap dianggap kalau dia tidak berusaha mencegah atau melaporkan pengeksekusian ini. Oleh sebab itulah, Manami akhirnya ikut ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024. Berdasarkan hukum pidana Jepang terhadap peran masing-masing pelaku dalam perkara ini, ancaman hukuman terhadap mereka didapatkan secara berbeda-beda. Tetapi semua itu tergolong adalah hukuman yang sangat berat. Wakayama Yoto yang berusia 27 tahun dan Jiang Guangji yang berusia 26 tahun, sebagai eksekutor mereka langsung terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Lalu Sasaki Hikaru berusia 28 tahun dan Hirayama Ryoken berusia 25 tahun berperan sebagai perantara dan penyedia sarana, juga dijatuhi penjara seumur hidup atau hukuman penjara sekitar 20-30 tahun. Kemudian Maedario berusia 36 tahun sebagai fasilitator yang memancing korban untuk datang ke lokasi jebakan, terancam sekitar 15-25 tahun penjara. Sementara itu Sekine Masahata berusia 32 tahun sebagai dalang utama. Dia beresiko menerima hukuman paling berat, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup karena dianggap merancang dan memerintah pengeksekusian. Dan yang terakhir, Manami Takarajima diduga mengetahui dan membantu terwujudnya rencana tersebut meski tidak turun langsung ke lapangan. Dirinya dapat dijatuhi hukuman penjara jangka panjang hingga seumur hidup. Sampai saat ini ketujuh pelaku masih menjalani persidangan. Vonis terhadap mereka belum dijatuhkan oleh pengadilan. Dari sisi korban, mereka memang berhasil secara bisnis dengan membangun belasan restoran. Namun di balik itu cara mereka bersikap juga keliru, di mana karyawan yang tidak diperlakukan dengan baik serta bersikap seperti musuh terhadap pedagang yang lain. Padahal di dunia kerja, tekanan yang terus dipendam oleh karyawan atau rekan bisnis dapat menimbulkan suatu yang tidak baik. Terlebih hingga kini tindakan kriminal
kriminal masih sering dijadikan solusi. Tetapi dari semua itu, pelaku utama yang menyimpan dendam terhadap korban juga tidak seharusnya memilih jalan pintas dengan cara pengeksekusian, yang mana banyak konflik keluarga atau bisnis berawal dari hal serupa sampai akhirnya menjadi suatu ledakan. Begitu juga dengan para pelaku lain yang memperlihatkan kalau uang bisa menumpulkan hati nurani. Dari sini kita dapat belajar bahwa begitu kita memilih terlibat pada tindakan kriminal, sekecil apapun perannya, kita pasti akan bertanggung jawab atas apa yang telah kita pilih. Meskipun tidak semua konflik berujung pada pengeksekusian, tetapi banyak tragedi besar berawal dari hal-hal yang dianggap sepele, seperti cara memperlakukan bawahan, cara menyelesaikan konflik, serta cara menghadapi rasa tidak dihargai. Kasus ini bukan cuma soal siapa yang mengeksekusi siapa, tapi soal bagaimana banyak pilihan kecil yang salah akhirnya membentuk satu kejahatan besar. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.